kembali kita bertemu dalam ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Siap memuji nama Tuhan? Kalian di rumah semua bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Kita akan nyanyikan lagu Kasih yang Sempurna. Bukan
memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau mau tolong Tuhan Yesus, anak sekolah minggu yang di rumah, Engkau mau buat mereka Tuhan Yesus bernyanyi dan bersukaria memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus juga Engkau mau tolong berkati guru-guru yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Dan kami serahkan Tuhan Yesus sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam pimpinan tangan-Mu. Dan kami akan mulai ibadah ini mengucapkan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik semua yang di rumah siap memuji nama Tuhan? Kalau siap, kalian harus berkata ya. Kalau kata bilang Laskar Kristus, kalian jawab harus siap. Laskar Kristus siap. Sekali lagi ya, Laskar Kristus siap. Kita menyanyikan lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan ya.
kami boleh dikuatkan karena perkataan-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, sebentar hamba-Mu, guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari Tuhan Yesus Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Demikian juga adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan setiap kebenaran firman yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan Roh Kudus membuka hati kami semua Tuhan, agar firman yang kami dengar Tuhan itu menjadi benih yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami, kehidupan adik-adik kami juga Tuhan Yesus, sehingga adik-adik kami boleh semakin bertumbuh mengenal Engkau sebagai pribadi dan juru selamatnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik semuanya, apa kabar? Nah, pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan dan sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik yang sudah bawa Alkitab, buka Alkitabnya, yang ada HP-nya, buka HP-nya. Nah, sekarang kita buka Alkitab, kita baca di dalam Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Sudah dapat semuanya? Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Nah, Om Maro membacanya, adik-adik semua mengikutinya ya. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dengan api. Alat penapis sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, adik-adik semua, kita melihat sebuah tokoh yang bernama, siapa namanya? Yohanes. Ya, betul sekali, namanya Yohanes. Nah, adik-adik, kita melihat di sini Yohanes ini bapaknya adalah Zakaria, Imam Zakaria, mamanya Elizabeth. Nah, Yohanes ini adik-adik, ini adalah nabi yang mendahului Tuhan Yesus, dan Yohanes ini sudah dinubuatkan kedatangannya oleh Nabi Yesaya juga. Nah, adik-adik, Yohanes ini dia pertama atau mendahului Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia
memberitakan bahwa ada yang lebih besar. Dan dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia mengajarkan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, dan orang-orang banyak yang datang untuk mendengarkan kabar baik yang dari Yohanes. Mereka heran karena pada waktu itu ajaran yang diberikan oleh Yohanes adalah ajaran baru yang tidak ada sebelumnya. Nah, adik-adik, pada saat itu banyak orang yang mendengarkan dan pada saat itu banyak orang yang bertobat. Mereka heran. Nah, Yohanes ini adik-adik, dia datang dengan sifat yang biasa saja. Ya, seperti Tuhan Yesus. Ya, dia datang dengan bajunya sederhana adik-adik yang terbuat dari bulu unta. Ya, ikat pinggangnya dari kulit. Nah, makanannya juga kata firman Tuhan adalah belalang dan madu. Nah, kita melihat di sini adik-adik bagaimana dia mendahului Tuhan Yesus. Dia berkata kepada orang-orang pada waktu itu, bertobatlah. Bukan bertobat karena apa-apa adik-adik. Kita disuruh bertobat itu karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, adik-adik, saat ini juga Yohanes berkata kepada kita, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa arti dari bertobat? Bertobat itu adik-adik, bertobat itu mengakui kesalahan kita dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, apa adik-adik arti bertobat? Bertobat adalah mengakui kesalahan kita dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Nah, itu namanya bertobat. Siapa yang pernah melakukan kesalahan di sini? Siapa? Oh, pasti kita semua pernah melakukan kesalahan. Kesalahan kita itu adik-adik, contohnya ini. Pernah melawan orang tua. Kalau disuruh oleh orang tua, kamu nyapu lantai. Gak mau lah, aku lagi main game. Itu adalah kesalahan adik-adik. Atau kita pernah berbohong. Pernah kita bohongi teman, atau kita pernah membohongi mama kita. Itu adalah sebuah kesalahan. Apa aja adik-adik yang menurut adik-adik yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah kesalahan. Dan kata firman Tuhan, dia katakan, Yohanes berkata, bertobat. Apa arti bertobat tadi? Bertobat itu mengakui kesalahan kita, minta ampun sama Tuhan, dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Itu namanya bertobat. Nah, pada adik-adik, kalau kita pernah melakukan kesalahan, kita harus bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, adik-adik, pada waktu itu Yohanes ini ketika tampil pada orang-orang banyak, di tengah-tengah orang banyak itu adik-adik, banyak orang yang tidak suka dengan dia, seperti orang Farisi, orang Saduki. Mereka menganggap diri mereka bahwa keselamatan itu karena keturunan, karena mereka adalah keturunan Abraham. Mereka berkata, walaupun kami berbuat dosa, walaupun kami berbuat kesalahan, kami tetap selamat. Tapi kata Yohanes, tidak. Kata Yohanes, Tuhan itu dari batu-batu itu, Tuhan bisa buat batu-batu itu menjadi keturunan Abraham. Kalau kamu tidak bertobat, batu saja Tuhan bisa buat menjadi anak atau keturunan Abraham. Jadi yang terpenting di sini adik-adik, kesimpulannya adalah pertobatan. Kita harus bertobat dari kesalahan yang kita lakukan, dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kita harus tinggalkan, kita harus melupakannya, dan kita harus berjanji untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Intinya adalah bertobat, berjanji, mengakui kesalahan yang kita pernah lakukan, dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Nah, itulah yang
saya sampaikan pada pagi hari ini, biar kita menjadi anak-anak yang baik dengan dengaran, melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Nah, kita tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa, mengajarkan kami untuk bertobat dan melakukan hal yang baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat adik-adik yang ada di rumah, yang beribadah di rumah. Tuhan, tolong mereka. Mereka masih kecil, mereka masih belajar. Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berbicara dalam hidup mereka, dalam hati mereka, yang memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang saya sampaikan bagi mereka pagi hari ini, mereka dapat mengerti dan mereka dapat melakukannya setiap hari, setiap saat Tuhan, sehingga mereka menjadi anak yang baik dengan dengaran dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, masa pertumbuhan mereka Tuhan berkati, baik mereka Tuhan di dalam pendidikan juga mereka Tuhan berkati, hikmat, kepintaran, kepandaian dari Tuhan menjadi bagian mereka semua. Berkati mereka, tolong mereka Tuhan, sertai mereka, orang tua mereka Tuhan berkati, baik juga saudara-saudara mereka juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.